Halo Bapak dan Ibu pendidik di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Jenilin Mayaloka, salah satu pamong belajar dari SPNF SKB Kabupaten Sumba Timur. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik yang telah saya lakukan dalam menerapkan pembelajaran mendalam berjudul Pembelajaran Berkema yang Menyenangkan menggunakan presentasi interaktif Playground. Ingin tahu bagaimana penerapannya? Ayo simak video berikut ini. Sebagai satu-satunya penyelenggara pendidikan nonformal berstatus negeri di Kabupaten Sumba Timur, SPNF SKB Kabupaten Sumba Timur turut menyelenggarakan beberapa layanan pendidikan masyarakat, salah satunya yaitu program pendidikan kesetaraan paket C. Akan tetapi topografi yang sulit dan tersebarnya pemukiman menjadi suatu tantangan besar dalam mengoptimalkan layanan pendidikan yang bermutu. Respon strategis atas masalah tersebut yaitu dengan membuka titik kumpul pembelajaran di beberapa kecamatan. Salah satunya di kantor Kecamatan Lewa yang berjarak 57 km dari kantor SKB. Tak cukup sampai di situ, tantangan baru pun muncul. Sarana belajar yang terbatas, kurangnya sumber belajar di lokasi pembelajaran, juga dapat menghambat efektivitas pembelajaran. Kondisi tersebutlah yang mendorong saya untuk melakukan pembaharuan dalam proses pembelajaran, yaitu dengan menyajikan konten belajar yang beragam serta bermakna. Hal ini sejalan dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang termuat dalam Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Konten pembelajaran kemudian dikemas dalam sebuah wadah digital Playground, sehingga kegiatan ini berjudul Pembelajaran Berkema yang Menyenangkan menggunakan presentasi interaktif Playground. Pertama-tama saya menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran mendalam dengan mengikuti panduan pada buku perencanaan dan asesmen yang diterbitkan oleh Kemendikdasmen. Materi yang diajarkan pada kegiatan ini adalah materi inflasi pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 paket C. Selanjutnya, saya mulai menyematkan konten pembelajaran pada presentasi interaktif di Playground, seperti video pembelajaran, kuis, hingga bahan bacaan berupa e-modul. Pelaksanaan kegiatan belajar diawali dengan kegiatan berdoa dan mengecek kehadiran peserta didik. Ini merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan dimensi profil lulusan yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, warga belajar dibimbing untuk dapat masuk ke laman presentasi interaktif dengan memasukkan kode permainan yang terdapat pada layar proyektor. Setelah berhasil login, kemudian warga belajar diberi tes formatif kesiapan belajar. Hal ini penting dilakukan agar dapat menumbuhkan kesadaran dalam mengikuti proses belajar. Setelah itu dilanjutkan dengan pemberian pertanyaan pemantik untuk mengaitkan materi dengan profil belajarnya. Pemberian masalah kontekstual terkait kenaikan harga barang dalam kurun waktu tertentu diharapkan dapat memacu daya berpikir kritis mereka. Selain itu, mereka juga diberikan kesempatan untuk mengkomunikasikan hasil penalarannya melalui pemilihan acak menggunakan fitur spin the wheel pada Playground. Selanjutnya, warga belajar diberikan kesempatan untuk menonton tayangan video materi pembelajaran yang telah disediakan, serta menjawab kuis yang diselipkan dalam video tersebut. Pemberian kuis bertujuan untuk mengukur konsentrasi dan pemahaman terhadap penyajian materi. Selain itu, juga bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna serta menggembirakan dalam mewujudkan pengalaman belajar memahami. Selain dalam bentuk video, juga disediakan bahan bacaan berupa e-modul yang dapat langsung dibaca pada slide tanpa harus berpindah halaman. Selama aktivitas membaca ini berlangsung, warga belajar diberi kesempatan untuk bertanya jika mengalami kesulitan saat memahami isi bacaan. Di akhir sesi, pamong belajar juga memberikan penjelasan tambahan untuk mempertegas pemahaman warga belajar terhadap materi inflasi. Untuk mengusir rasa jenuh, warga belajar diajak untuk bersama-sama melakukan ice breaking. Kegiatan ini juga bertujuan untuk membagi warga belajar ke dalam kelompok, sehingga mereka dapat berkolaborasi mengaplikasikan pemahamannya.
Dalam kelompok yang telah terbentuk, mereka dapat berkolaborasi untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperolehnya dalam mengerjakan soal pada lembar kerja. Lembar kerja pun disusun dengan menyajikan permasalahan-permasalahan nyata yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Hasil kerja kemudian dipresentasikan secara berkelompok di depan kelas. Selain dapat mengaplikasikan pengetahuannya, kegiatan ini juga dapat mewujudkan dimensi profil lulusan yang mampu berkolaborasi dan berani berkomunikasi. Selanjutnya, warga belajar diarahkan untuk membuat kesimpulan terkait kegiatan pembelajaran inflasi dan mengumpulkan dalam bentuk foto pada link yang telah disediakan. Sebelum kegiatan pembelajaran ditutup, warga belajar diarahkan untuk melakukan refleksi pembelajaran dengan menjawab pertanyaan refleksi pada tempat yang disediakan. Kesan saya pada pembelajaran hari ini yaitu sangat menyenangkan karena kami belajar tidak terlalu boring. Kita belajar dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada sehingga kami tidak bosan dalam melakukan pembelajaran. Saya telah meninjau video pembelajaran mendalam yang memanfaatkan presentasi interaktif Playground yang dilakukan oleh Ibu Jenilyn Mayaloka. Saya sangat mengapresiasi inovasi ini. Penggunaan media interaktif tersebut telah mentransformasi materi menjadi sebuah pengalaman belajar yang hidup. Ini adalah contoh konkret pembelajaran yang berkesadaran di mana warga belajar tidak hanya pasif menerima, tetapi mereka aktif terlibat. Pembelajaran ini sangat bermakna karena mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan yang terpenting disajikan dengan cara yang menyenangkan menggunakan kemajuan teknologi yang ada. Ini merupakan hal baik yang harus terus dikembangkan. Demikianlah praktik baik yang dapat saya bagikan. Semoga menginspirasi kita semua dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Keterbatasan bukanlah halangan. Dengan inovasi yang tepat, kita hadirkan kesetaraan akses dan kualitas pendidikan yang lebih baik.